Udah ya? Oke, selamat malam semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Jadi senang sekali ya malam hari ini seperti biasa di hari Jumat malam kita konsisten dan komitmen mengadakan live event Nyalon Yuk ya, ngobrol santai bareng narasumber. Dan kabar baiknya malam hari ini kita mengundang dua narasumber anak muda yang menjadi perwakilan Dex Capital di ajang Lomba Cerdas Cermat Festival Edukasi Kripto Indonesia, dan mereka berdua merupakan sang juara, tahu nggak? Jadi champion juara 1 di acara tersebut Lomba Cerdas Cermat, dan nanti kita akan belajar banyak gitu loh, karena ya seperti teman-teman tahu ya, untuk menjadi champion itu kan tidak hanya perlu kepintaran, kecerdasan, tapi mental yang luar biasa juga. Apalagi festival kemarin itu disaksikan oleh puluhan komunitas live juga, dan pasti banyak sekali kendala-kendala, baik kendala teknis segala macam tuh nggak, dan ada faktor hoki keberuntungan juga di sana. Nah, terus seperti apa keseruan dan perjalanan dari teman-teman kita untuk sampai ke final dan menjadi juara, nanti kita ngobrol lebih lanjut. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai acaranya, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Harapannya semoga event malam hari ini kita semua bisa mendapatkan pengetahuan yang baru, tambahan pengetahuan lagi terkait dengan yang kita bahas malam ini. Beli pimpin doanya ya teman-teman ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini sudah hadir ada Bro Febi, Bro Dija mungkin masih belum gini di service area, tapi sambil kita nunggu, kita sama Bro Febi dulu ya. Malam Bro Febi. Malam Bli, malam teman-teman ya. Dex Capital semuanya. Ya, salam makasih sehat. Ya Bro ya sudah hadir ya Bro ya. Jadi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan Bro, mungkin Bro Febi bisa perkenalan sedikit, karena di sini kan teman-teman ada yang baru juga join di sini, biar tahu juga Bro Febi itu siapa sih gitu loh, dari mana asalnya, terus gimana ceritanya kok bisa tertarik dengan dunia kripto dan blockchain. Itu dulu Bro Febi, silakan Bro. Oke, thank you Bli kesempatannya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam kenal. Ya, baik yang sudah kenal lama ataupun yang baru di sini. Saya ulangi ya, nama saya asli itu Febi bla 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 Utomo gitu. Memang ini asli nama saya, dan saya aslinya dari Kota Bengkulu, salah satu provinsi kecil di Sumatera. Tertarik di dunia kripto karena sebelumnya memang saya orang yang pengen punya cita-cita, bukan pengen ya, bercita-cita lah, financial freedom ya kalau kata orang. Jadi dari semenjak belum lulus sekolah gitu kan, sudah coba belajar bentuk-bentuk investasi yang sehat, yang benar gitu kan. Dan perjalanannya akhirnya membawa ke dunia kripto. Dan yang kita tahu sendiri memang dunia kripto ini memang sesuatu yang memang baru, yang masih fresh, dan masih banyak akan membuka peluang ke depannya. Jadi saya dan kita semua yakin ke depannya memang harapan dari dunia kripto itu lepas dari bayang-bayang yang namanya judi dan dan penipuan ya, karena memang selama ini kripto lebih diidentikan seperti itu, padahal sekarang orang udah bergeser dari penyimpanan aset yang di tradisional financial ke arah CeFi dan DeFi gitu. Mungkin itu aja dulu Bli pembukaan dari saya sambil perkenalan. Thank you Bro. Nah ini menarik banget Bro. Agak grogi sebenarnya Bli. Agak grogi sebenarnya. Bro? Santai nak, harus ngobrol sendiri gitu kan. Biasanya itu kan nyambung-nyambungin omongan orang ya.
Sekarang kan Oh, istilahnya jadi narasumber gitu. nggak Biasanya apa-apa tukang bro. bertanya, sekarang ditanya. Nggak apa-apa bro, kan take and give bro ya. Artinya Oke, berbagi oke. pengetahuan tuh, berbagi ilmu tuh kan luar biasa. Iya. Boleh Apalagi Bro teriak dulu nggak? Feby, Bro boleh Dija, lah. datang dong, datang gitu. Gue sendiri nih, Mungkin juaranya kan berdua. Bro Rizky bisa di gini ya, di mention Bro Rizky ya. Iya, Di iya, mention di grup iya. juga. Takutnya mungkin dia kelupaan apa gimana. Padahal tadi Iya, malam sudah confirm hadir loh dia Bro Dija loh. Karena kan menarik ya kalau TikTok kan ya. iya. Iya. Soalnya mindset saya tadi tuh mikirnya kita bakal tektokan. Dia nimpalin, saya nimpalin, dia nimpalin, nimpalin. Jadi, aduh, kok gue sendiri. Iya, bener loh bro. Padahal ini sebenarnya acara yang paling seru loh, karena kan Iya, baru perdana bro ya, baru perdana ya di acaranya Noljok ini langsung dua narasumber kan, biasanya kan cuma satu narasumber, betul nggak? Makanya beli yes. Karena sebenarnya mentalnya ada kemarin kejutan kan, juga bro. Malam oh ini gitu ya. sebenarnya kalau Bro Deja nanti hadir, mudah-mudahan nanti ya baik di pertengahan sampai akhir, mudah-mudahan dia hadir. Beli mau ada surprise malam ini sebenarnya gitu loh, ya buat teman-teman Oh, yang sudah meluangkan waktu malam ini, ya karena kan seperti yang Beli bilang di awal, tidak semua para investor maupun trader di kripto itu mempunyai mindset seperti yang teman-teman yang hadir di malam hari ini. Setuju nggak gitu loh? Dalam artian banyak orang yang jumping ke kripto, dia terjun dulu tanpa belajar. Setuju nggak teman-teman? Sehingga setuju. mentalnya kena, dia give up, akhirnya menjelek-jelekkan dunia kripto, betul nggak? Nah, makanya kan teman-teman di sini kan berbeda. Pasti merupakan bagian dari 5%, di mana sangat setuju bahwasanya ilmu pengetahuan itu adalah fondasi awal untuk kita berinvestasi di di bidang apapun, termasuk juga di dunia kripto gitu. Nah, tadi menarik Bro Feby yang dijelaskan tadi. Di sini Beli sedikit pengen bertanya masalah basic seperti ini, Bro. Instrumen investasi kan banyak tuh di luar sana. Bahkan Yes, betul sekali. ya kalau misalnya kita berpikir low risk tapi high gain itu kan saham merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat menjanjikan juga gitu loh. Nah, kenapa harus kripto? Kenapa nggak saham, Bro Feby? Bisa sharing sedikit nggak? Koreksi beli ya. Saham itu Ya, kalau di instrumen investasi termasuk high risk, high gain beli. Saham itu. Oke, gini bro. Kenapa Beli berani mengeluarkan statement seperti tadi? Karena barusan sebelum acara Hmm. ini, Beli nonton acaranya Lo Ken Hong. Lo Ken Hong kan kita semua tahu ya. Lo Ken Hong itu Lee kan Kehong, ya salah Lee satu Kehong. ya saksi hidup lah bahwasanya saksi nyata dia di umur 37 dia benar-benar total berhenti kan dari pekerjaannya dia dan full selama 26 tahun dia menjadi investor di dunia saham. Dan dialah yang Yes. keluarkan statement seperti tadi bro, bahwasanya kalau dia bilang kan ditanya tuh, kenapa kok Pak Lee Hong tidak tertarik untuk jumping ke kripto? Nah dia ngejawab sih, ya pertama mungkin kita semua tahu ya, pengalaman tuh jam terbang kan mahal, setuju nggak? Artinya dia nggak mau Setuju. dalam 26 tahun dia tinggalkan untuk belajar hal baru di dunia kripto, betul nggak? Nah dia berpikir kayak gini, kalau kripto itu kalau saya lihat untuk saat ini itu high risk, high gain gitu dia bilang. Nah, tapi kalau di saham ya dengan pengalaman yang dia punya ya, apalagi kan dia termasuk aliran yang Value fundamentalis, setuju investing. nggak bro? Value investing. Fundamentalis di mana dia jargonnya dia yang terkenal adalah membeli saham, tuh nggak? Saham yang value-nya Mercy tapi harganya harga bajai, itu nggak? Nah itu mungkin keahliannya dia di sana bisa mencari dan menemukan saham yang seperti itu. Nah sehingga dia bilang, ya kenapa saya lebih tertarik di saham? Ya pertama karena mungkin pengalaman dan jam terbang saya. Yang kedua di saham saya lihat kalau di kripto itu berlawanan. Kripto itu high risk, high gain. Tapi kalau di saham low risk, high gain gitu dia bilang. Gitu bro. Silakan bro. Oke, aku menanggapi ya beli ya. Jadi Lee Kehong itu kan udah usianya di atas 50 ya beli ya. Nah, ya 6 jadi jadi orang-orang yang di atas 60 itu yang pertama tingkat elastisitas untuk perubahan itu kecil beli. Jadi orang-orang yang ingin belajar hal baru itu memang harus di bawah 40. Nah, untuk mencapai sesuatu itu, kita yang sebelum usianya 40
itu harus mencari dan mencoba berbagai macam cara sehingga apa yang kita pilih nanti itu menjadi low risk bagi kita, dan itu yang dilakukan oleh Kehong. Tapi kalau misalnya kita tanya sama orang yang baru jalan 5 tahun di dunia saham, itu high risk, dan kita harus bedakan antara trader dan investor. Makanya saya di dunia kripto, di mana bro? Kalau di dunia saham mungkin bisa sebentar beli. Makanya saya memilih untuk menjadi investor di dunia kripto, bukan trader. Oke, itu yang pertama ya. Jadi untuk yang high risk-nya itu, semua high risk itu yang pertama, di saham itu beroperasi hanya 5 hari seminggu beli. Itu hanya dari jam 9 sampai jam 4 sore, dipotong dengan waktu istirahat, waktunya terbatas sekali, dengan capital yang terukur, dalam artian kita tidak bisa serta-merta harga saham itu gila-gilaan langsung naik 10 kali lipat dalam satu hari, itu nggak bisa beli. Karena dia sudah ditentukan oleh regulasi. Itu yang pertama. Tapi di situ juga letak perlindungannya. Jadi kalau saya bilang sekarang saham itu, ketika saham itu kalau pribadi saya sudah ini low risk dan low gain sekarang. Saya sudah melihatnya seperti itu beli, karena mindset tadi ya beli ya, karena orang-orang yang menapaki dunia investasi dari awal akan mengerti bagaimana value untuk mendapatkan dividen, sudah mengerti value apa yang artinya ditipu, sudah mengerti value yang dimaksud dengan likuiditas pasar, seperti itu beli. Jadi Lee Kehong kenapa dia bisa bilang dia low risk, karena dia punya liquidity-nya beli. Dia punya titik exit di mana orang lain nggak punya. Dia bisa menjual saham dia itu tidak hanya di bursa, karena dia punya saham di atas 5%. Dan saham 5% itu harus dicantumkan namanya di laporan keuangan tahunan resmi dari perusahaan. Jadi exit liquidity-nya dari mana? Itu exit liquidity-nya Lee Kehong itu bukan trader beli, bukan retail macam kita, bukan di bursanya, tapi di konsorsium-konsorsium orang yang mau berinvestasi di komunitas mereka. Jadi Lee Kehong itu kalau kita lihat, enak ya, beli saham batubara cuan gitu kan, beli saham United Tractor cuan gitu kan. Kalau barangnya dia dilempar ke pasar beli, likuiditasnya nggak ada beli. Bakal down itu, bakal hancur. Makanya Lee Kehong itu punya power, punya bargaining, karena dia sempat beli saham di waktu yang sudah lama, dan saham itu kan kepemilikannya dibatasi beli, hanya beredar di publik. Misalnya ada, nggak kayak kripto ya, misal kripto kita punya circulating supply, maksimum supply-nya 100 juta, circulating supply-nya bisa kita berikan 100 juta di pasar. Tapi kalau di saham nggak bisa ya? Nggak bisa. Mereka dibatasi. Jadi saham yang beredar itu antara 5 sampai 20%. Koreksi saya kalau salah, Om Jimmy. Om Jimmy ada di sini. Om Jimmy, gimana Om? Kalau yang sehat itu. Kalau yang IPO itu bisa sampai 50%. Nah, itu biasanya kalau misalnya tidak sesuai dengan standar. Oh, sorry Om Jimmy, ntar dulu. Kalau nanti koreksi Om ya, kalau salah. Ya, silakan Om. Kalau tidak sesuai dengan standar yang ditentukan sama Bursa Efek, berapa minimum yang beredar, itu bakal kena surat mereka. Saya udah lama nggak ngikutin dunia saham, jadi hanya tahu sebatas itu lagi. Dan saya juga memutuskan tidak ke dunia saham karena itu tadi, karena keterbatasan waktu ya, karena pagi kerja di kantor gitu kan. Kapan lagi saya harus ngecek ininya grafiknya, harus ngecek ininya, dan toolsnya itu mahal banget, mahal saham untuk Indonesia. Tapi, itu misalnya kayak dulu pernah beli Ellen May itu ya, saya beli bukunya dulu, Trader Not Gambler. Saya beli jadi buku. Jadi setiap investasi yang saya ingin masukin, saya beli bukunya, termasuk kripto, saya beli bukunya juga. Gitu beli. Itu batas itu dulu beli. Ya, sebelum jumping ke kripto, si Bro Pebi udah gini ya, udah nyoba peruntungan di saham juga ya Bro ya? Berapa lama Bro?
Saya dari 2011 di saham, Bli. Oke, 2011 sampai 2011 itu awalnya reksadana dulu, buka ini sampai terakhir itu 2018 sebelum saya menikah. Jadi saya memutuskan keluar dari dunia saham itu karena pengen exit liquidity. Jadi kebetulan lagi bagus, lagi ada cuan, udah save untuk modal nikah saat itu. Luar biasa, bro. Udah 7 tahun di sana ya? Iya, hampir 8 tahun lah saat itu. 2018 saya ini karena udah mikirkan, karena memang capek Bli, ngeliat grafik itu capek emang. Makanya saya memutuskan di kripto saya nggak bakal jadi trader. Saya mencari bagaimana cara aset saya itu bekerja, bagaimana cara aset saya itu bisa bertahan, dan bagaimana cara aset saya itu bisa bernilai gitu, Bli. Oke, menarik bro. Mungkin tahan sampai di sana dulu bro. Teman-teman bisa note ya. Nanti kita akan cari tahu gimana sih seorang Bro Feby bisa menjadikan aset di kriptonya itu sebagai sumber passive income buat si Bro Feby. Mungkin di sini kita minta pendapat dari Om Jimmy. Gimana Om Jimmy kira-kira tadi yang disampaikan sama Bro Feby? Ada koreksi Om? Ya sedikit sih Om. Jadi Om Feb keluar 2018 ya? Wah, kayaknya saya tahu panen apa itu Om. Apa coba? HMSP bukan? Hah? HMSP? Enggak, jadi gini Om, saya di dunia saham itu punya beberapa pantangan. Yang pertama, saya tidak akan investasi di saham rokok. Kedua, saya tidak akan saham di saham bank. Dan yang ketiga, saya tidak akan berinvestasi di saham konsumer yang terafiliasi dengan alkohol. Oke. Siap. Saya pikir 2018 sih, saya dulu exitnya HMSP. ATH kan? Itu yang di Indonesia tuh peraturannya gini Om Feb. Tidak boleh beredar di bawah 7,5%. Oh, 7,5 ya? Oke. Nah, jadi boleh lebih dari 7,5%. Kalau kurang dari 7,5%, dia kena suspend. Oke, thank you koreksinya Om Jimmy. Wah ini menarik banget loh. Pantesan Bro Feby kalau untuk masalah chart, lo nggak untuk masalah technical analysis jago ya. Udah 8 tahun ternyata berkecimpung di dunia saham. Oke, sekarang kita lanjut lagi Bro Feby yang tadi loh. Tadi tertarik sekali loh. Maksudnya ya pastilah seorang Bro Feby sudah istilahnya screening lah plus minusnya kenapa udah 8 tahun pengalaman tuh nggak suka duka di saham, memberanikan diri untuk segera jumping untuk change direction tuh lah, berubah haluan ke dunia kripto lah. Ini pasti ada sesuatu hal yang besar yang nanti istilahnya visi besar yang Bro Feby lihat di industri ini gitu loh. Nah kira-kira seperti apa Bro? Terus yang kedua tadi Beli tertarik dengan yang Bro bilang tadi, saya pinginnya di kripto itu menjadi seorang investor, capek menjadi seorang trader di mana dengan saya jadi investor di kripto, uang bisa bekerja buat saya. Jadi dalam artian selama ini kan kita yang ngejar uang, tapi di dunia kripto dengan sistem yang sudah Bro Feby temukan dan jalankan itu kebalik. Jadi ada menjadi ladang sumber passive income di sana di mana uang yang bekerja keras untuk mencari kita gitu loh. Itu gimana? Bisa dijelaskan nggak, Bro? Oke. Yang pertama tadi intinya apa, Bi? Pertanyaannya yang pertama. Intinya gini, kenapa yang istilahnya yang pertama itu jumping ke dari dunia saham yang sudah 8 tahun di sana itu kan bukan waktu yang singkat ya Bro ya. Akhirnya itu kan keputusan besar Bro kalau menurut Beli itu loh nggak. Nah kenapa kok langsung jumping ke kripto? Berarti kan Bro Feby melihat ada hal yang besar itu loh, yang benar-benar ada big picture, big future juga di dunia kripto, sehingga memutuskan untuk serius itu loh, untuk berinvestasi di dunia kripto gitu. Oke, kemarin itu yang pertama keputusan jumping itu memang karena pengen mengamankan aset dulu ya. Karena kita tahu sendiri harga kan nggak bisa diprediksi. Sedangkan saat itu saya punya rencana pengen menikah dengan biaya saya sendiri gitu, tanpa biaya orang tua. Baik dari
kalau kita jadi laki-laki itu kan, kalau saya ya gitu kan, kita yang harus melengkapi apa yang dibutuhkan wanita seperti itu kan, tanpa meninggalkan apa kewajiban yang ada di rumah kita. Jadi saya pengen acara itu memang pure dari hasil keringat saya, itu yang pertama beli. Jadi saya memutuskan untuk mengamankan aset saya ke emas saat itu. Jadi ya untuk biaya menikah lah istilahnya seperti itu ya. Karena saya kan hanya pegawai gitu kan. Jadi pegawai yang hobinya traveling saya beli. Jadi memang uang yang saya tabung itu memang uang yang istilahnya itu sedikit jadi bukit gitu. Bukan yang langsung banyak terus kita nikmatin, dihabisin, enggak. Dan memang istilahnya masa muda saya puaskan lah jalan kemana gitu kan. Luar negeri, keliling Indonesia sampai Bali sampai Lombok segala macam, naik gunung, turun gunung, naik ke ke pulau, nginap di sana gimana gitu ya. Dan itu semuanya butuh uang ya. Dan keputusan itu untuk menikah yang pertama. Yang kedua, saya melihat saham di dunia saham kita itu digerakkan oleh beberapa bandar besar yang mereka memang ada siklusnya yang saya bilang kemarin kan. Ada siklus konsumer, ada siklus pertambangan, ada 4 siklus lah kemarin itu. Nah, ketika kita tidak bisa telat masuk beli, kita tuh hanya bisa jadi penonton jadi penumpang yang cuannya bisa kita hitung. Nggak sampai di dunia saham itu ada istilahnya beggar ya. Beggar itu adalah 100%. Kalau kita di kripto 10 kali, 100 kali, sampai saya pernah dapat yang 388 kali, dan itu kan amazing kan, sesuatu yang di luar logika kan beli. Dan memang itu balik lagi ya, karena saya melihat di dunia kripto ini adalah dunia investasi yang benar-benar kita harus paham, kita harus bangun, kita harus ikut, dan kita harus pantau terus beli, karena perkembangannya cepat. Sama seperti kalau Pak Ali Akbar itu, kebetulan Pak Ali Akbar saya anggap guru saya gitu kan. Dunia kripto ini sama seperti kita membeli domain hosting atau web di tahun 90-an. Jadi dulu itu orang nggak penting apa sih SEO, apa sih iklan di internet, apa sih fungsinya misalnya jual beli, apa sih fungsinya kita bikin survei. Orang nggak ngerti dulu. Tapi sekarang kita udah paham ya betapa pentingnya data itu kan. Bayangkan bagaimana kripto ini bisa kita masukin seperti kita masuk di dunia internet 30 tahun yang lalu beli. Saya membayangkan industri kripto ini bakal sangat baik, bakal sangat cerah, dengan catatan ya, semua akan mendukung, karena memang kita lihat sendiri sekarang dunia kripto memang sedang dilanda gonjang-ganjing ya, karena memang apapun itu namanya, kita masih bergantung sama namanya fiat. Jadi likuiditas kita adalah perbandingan antara nilai harta kita yang kita tanam di kripto dibandingkan selalu dengan fiat. Tapi suatu ketika fiat itu jomplang harganya, apa yang akan naik? Ya itu tadi, yang pertama aset real seperti emas dan tanah itu pasti akan naik berlipat. Saham itu beli bergantung dengan usaha, dan usaha itu selalu naik turun beli. Jadi saya melihat kalau dunia kripto ini akan ada suatu kebutuhan orang yang tidak akan berhenti. Bayangkan kalau CZ memutuskan BSC itu halt 1 minggu beli, apa yang terjadi? Kita berarti sudah membayangkan, waduh, gimana nih event yang tanggal sekian ini nih mau launch batal ini gitu kan? Gimana nih saya mau transfer uang ke teman saya nih, gagal ini, lagi butuh nih segala macam. Jadi dari sana aja
Saya nggak tahu ya ada skema apa. Semoga memang ini benar-benar orang yang exploit dan memang orang-orang yang jahat gitu ya. Tapi kalau ternyata si hacker itu adalah bagian dari Binance sendiri yang mengeksploit dan pengen melihat reaksi pasar, namanya cek ombak gitu kan. Dia udah sukses beli. Dia udah bikin kegaduhan yang sangat besar dan melihat seberapa besar kecanduan kita terhadap teknologi. Ini baru sebentar loh, beli. Baru 0,0 sekian persennya dari umat manusia. Bayangkan kalau misalnya kali 10-nya, kali 100-nya. Itu aset kita sekarang kayaknya udah bernilai miliaran, mungkin triliunan nanti beli. Itu beli. Ini visi saya jangka panjang ya beli. Iya. Keren bro. Keren analisamu bro. Terus yang tadi tuh beli tertarik tuh bro, sebelum pertanyaan yang kedua. Tadi kan bro bilang tuh pernah istilahnya di kripto itu sampai 388 kali. Nah itu gimana caranya? Karena kan untuk menemukan project yang potensial seperti yang tadi bro bilang sampai dapat naik 388 kali kan nggak mudah bro. Bisa sharing sedikit nggak bro? Kasih insight sedikit nggak? Gimana seorang bro Pedi mencari dan menemukan project yang early tapi potensial seperti itu bro? Oke, jadi gini beli. Ada dua hal yang harus kita dimanapun ya investasi itu. Yang pertama itu orang di belakangnya. Yang kedua community buildingnya beli. Nah, orang di belakangnya ini bisa diganti ya, bisa jelek, bisa bagus. Tapi ketika community buildingnya itu bisa bertahan beli, itu hype-nya akan bertahan lama gitu. Nah, sayangnya project yang sempat ATH itu community building-nya nggak dijaga. Nah, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Makanya beberapa kali, jujur saya ditawarin jadi bagian developer. Jadi bagian, benar-benar jadi tim inti developer dari beberapa project beli. Tim core-nya langsung ya? Cuma saya bilang, alasan saya masih bekerja kantoran beli. Padahal alasan sebenarnya bukan itu. Saya pingin kalau memang saya menjadi seorang developer, saya pengen bikin komunitas dan building community dulu. Dan kita tahu nih kebutuhan komunitas itu apa. Kita harus bikin komunitas itu candu dulu sama produk kita gitu deh. Kita bikin mereka candu, mereka akan pakai terus. Walaupun orangnya cuma katakan 100 orang yang pakai, tapi transaksinya itu terus bertahan, itu bisa kasih efek domino yang bagus ke orang gitu beli. Nah jadi jangan sampai proyeknya benar-benar dibutuhkan ya sama komunitas ya. Iya, jangan cuma project mimpi. Nah dan memang kemarin itu kita lagi di fase itu beli. Jadi kebetulan saya melihat project ini bagus, ya udah iseng masuk sedikit. Kali 20 saya biarin. Ngedam lagi saya biarin. Karena melihat ada orang yang di grup ini komunitas terbangun beli. Hampir setiap malam curhat, kita hampir setiap malam cerita, cara pembawaannya baik gitu kan. Selama seperti itu saya bakal tetap tahan token itu beli. Saya tetap bakal tahan sampai benar-benar terjadi sesuatu hal. Dan yang paling jeleknya adalah di dunia kripto ini, ketika debt punya barang, ternyata debtnya yang jualan pakai bot. Itu yang bikin saya istilahnya ternyata mental maaf ya beli ya, saya nggak menyamaratakan. Tapi ternyata memang ada mental developer Indonesia kita itu yang memang seperti itu. Masih mental maling saya bilang. Iya. Saya bilang mental maling itu. Dan itu nggak bagus. Itu yang bikin nama kriptonya jelek. Cobalah debt itu tahan sih, nggak gatel gitu. Nggak gatel untuk exit liquidity kalau kata Chef Arnold. Ya dia cuma ngomong sorry ya, lalu jadi exit liquidity gua lah. Terus project gimana gitu kan? Karena trust on project itu dimanapun yang namanya project, ketika sudah ada grafik itu menunjukkan salah satu trust. Grafiknya yang bertahan, artinya orang masih trust. Grafiknya naik, berarti animo orang tinggi.
Grafiknya Iya. turun. Oh, ternyata ada orang yang lebih banyak ragu daripada yakin. Nah, harusnya ini apa ya? Bukan mengajari ya, bukan, tapi ini Ya. curhatan aja. Harusnya Hmm. tim dev itu ketika chartnya mulai dump, langsung dong evaluasi. Ini apa nih yang salah di gua gitu kan? Di project gua apa yang salah gini kan? Oh, Ya, ya, projectnya betul. lupa disapa nih holdernya gitu kan. Hmm. Oh, salah gitu kan. Oh, kurang informasi dah di Hmm. projectnya. Pasanglah di webnya. Sewa web, sewa hosting, atau Hmm. sewa influencer kayak gitu. Dan itu akan bikin orang yang punya masuk ke project itu, atau investor atau holder, bangga beli. Ya. Saya punya kebanggaan. Awalnya saya punya kebanggaan. Oh, Hmm. bisa seperti ini ya ternyata tokennya. Oh, tokennya ternyata diapresiasi oleh orang yang nggak kenal kripto seperti ini ya. Nah, Hmm. itu yang akhirnya bikin saya bertahan dan sempat hampir 400 kali saat itu, Bi. Wow. Saya ada dapat 3 project saat itu. Satu 78 kali, satunya 120 kali, yang paling tinggi 380 kali. Itu project Indonesia semua. Indonesia semua ya. Ya, Wow. 3 itu. Hmm. Kok bisa begitu early bisa dapat informasinya itu Bro Feby dari mana? Ya, karena tadi beli, karena community. Kita kan komunitas. Kita Hmm. sharing. Malah ada beberapa yang depth-nya tuh nggak segan saya japri gitu loh. Saya tanya bodoh beli. Hmm. Om, mau tanya dong, kalau saya beli segini, kira-kira boleh nggak ya? Kira-kira bakal dapat apa ya kalau saya hold-nya lama? Ketika dia berusaha menjelaskan dengan baik, dengan sabar, dalam artian, Hmm. oh, kamu nanti tuh dapat ini seperti ini gitu loh. Dan terjadi keakraban di sana, saya sudah masuk deh gitu. Itu beli. Oke. Itu menurut saya Itu beli juga ya. salah satu indikator juga ya Bro ya. Artinya Iya, betul. untuk Karena building minimnya trustmu itu gitu loh. siapa gitu. Bener. Hmm. Itu menurut saya beli sejauh ini. Terlepas lagi teknologinya ya. Kalau saya mau teknologi ya udah layer 1 aja saya beli. ETH, BNB Boleh gitu kan. boleh kasih spill nama nggak Bro? Ini menarik soalnya project Indonesia loh. 3 project Apa? Indonesia ya. Iya. Kalau nggak keberatan bisa spill nama? Extra Bumun Baby Bali. Ekstra Bungu lebih Bali. Yes. Oke, yang 400 kali itu mana? Bumun. Baby Bali. Oh, BB Bali. Tapi Hampir BB Bali 400 kan kali. waktu itu nggak bisa dijual, Bro. Iya. Makanya saat itu yang saya kecil, saya bisa jual beli. Kan ada Oh, ada triknya kemarin sih. oke. Dan juga saya likuiditas saya nggak sampai di ATH saya jual. Ya udah turun Hmm, udah banyak. Ini kan sempat turun terus naik lagi itu hmm, kan. Itu sempat hmm. saya jual beberapa pas lagi naik lagi itu. Terus akhirnya itu turun sampai sekarang. Terus akhirnya saya sisain berapa ratus dolar lah untuk kenang-kenangan. Saya taruh di Probit itu nilainya cuma $1,5 sekarang. Oke, singkat aja, Bro. Prediksinya Bro Feby ya, tapi kita nggak usah terlalu dalam gini. Maksudnya terlepas dari BB Bali dan proyek lainnya, kalau misalnya ada kejadian proyek seperti BB Bali ini, akhirnya dia lepas ke komunitas kan sekarang kan. Nah, kira-kira menurut prediksi Bro Feby, walaupun udah komunitas yang pegang tokennya sekarang, bisa nggak mereka untuk ya nggak usah lah recovery jauh gitu loh, recovery dikit-dikit aja bisa nggak kira-kira, karena kan trust orang kan sudah mulai pudar nih Bro, kira-kira Bro, dengan proyek BB Bali atau yang sejenisnya, kan banyak yang proyek yang seperti itu juga, betul nggak Bro? Kira-kira Kalau gimana saya Bro? sih lebih milih cari proyek lain sih. Oh, oke, setuju. Oke, yang kedua sekarang Bro, pertanyaan yang Ya. kedua tadi, kira-kira masalah kan Bro Feby memutuskan untuk menjadi seorang investor di kripto karena saya mau di kripto ini uang yang bekerja keras untuk saya seperti itu. Nah, kira-kira bisa Yeah. kasih gini sedikit nggak? Kasih insight sedikit nggak? Gimana caranya, Bro? Teknisnya? Oke. Jadi seperti yang sudah pernah disampaikan lah sama edukator-edukator lain ya. Ada juga di kripto ini kan sama seperti kita memilih instrumen deposito misalnya kan. Ya. Ada bisnis penyimpanan uang, ada bisnis tukar menukar, changer gitu kan.
Dan Kalau Bro Pepe kenapa sendiri aja gimana? Kalau Bro Pepe sendiri yang Pak, saat ini yang Bro manfaatkan dari sistem di kripto ini apa aja? saya Ah, yang pertama memang saya mencari project baru yang belum ada tokennya beli. Saya coba, saya ikut retroaktifnya, terus oke. saya jadi backer namanya itu. Kalau di Mm-mm. pelajarannya Pak Ali Akbar itu jadi backer. Jadi backer itu adalah orang yang mensupport project di awal. Nah, karena saya retail, kecil, receh, bukan venture Oke. capital, Mm-mm. kita cari dong untuk cara nyumbang. Jadi Mm. kalau ada hackathon, ada Dora Hack. Yang paling keren itu adalah Grand Gitcoin. Jadi dengan Kayak dengan gimana dengan kita konsepnya, Bro? dengan kita nyumbang $1, itu kita Mm. bisa diapresiasi nilainya itu sampai maksimal 3 kali lipatnya. Misal saya nyumbang $5 Mm. dengan ada paspornya. Ada paspornya itu artinya menunjukkan eligibilitas kita ya, menunjukkan data kita di internet itu dihitung seperti apa gitu oleh Gitcoin kayak gitu kan. Nah, jadi kita itu akan dikasih namanya privilege yang lebih besar dari nilai investasi kita. Jadi misalnya kita nyumbang $5 karena Ya. saya dipercaya sampai 200%-nya misalnya gitu kan. Jadi seolah-olah investasi yang kita tanamkan itu sampai $15 saat itu. Dan ketika kita masuk di salah satu funding misalnya kan, ternyata fundingnya itu benar-benar istilahnya dipakai uangnya, dan itu biasanya ngasih reward balik. Contoh, ini pengalaman ya yang sudah ada ya, Ya. yang sudah ada Mm. pengalaman. Dari $1 bisa jadi $1.000. Sepertinya seperti itu beli. Oh Salah ya? contohnya. Ada juga yang istilahnya itu kita dikasih privilege untuk jadi dapat early passnya untuk premium misalnya kan. 1 bulan premium itu dihargai $30 misalnya kan. Jadi kita dapat 6 Mm. bulan, dapat $180 ya kira-kira. Tapi Mm. kita bisa akses, kita bisa jual juga dalam bentuk NFT pasnya seperti itu beli. Jadi gimana caranya kita melihat aset digital itu jangan hanya trading aja gitu beli. Mm. Kita bisa stake juga kayak saya bilang kan, saya di Atom Cosmos itu saya paling banyak nih porsi staking Mm. saya dibanding tempat lain gitu kan. Nah, Mm. staking di sana ternyata dari komunitas Atom sendiri itu mereka selalu Atom itu mereka nggak minta bayaran nih kalau di jaringan mereka, tapi minta siapa yang staking di tempat di Atom Cosmos untuk project baru harus kasih bagiannya ke orang-orang yang staking. Jadi kita bakal dapat bagian terus beli. Oh Termasuk gitu dari orang caranya. iya. Jadi saya tergolong baru juga di Cosmos baru dari awal tahun kemarin ya, awal tahun 2002 ya. Nah, itu kemarin itu ada yang istilahnya staking $1.000 dapatnya $4.000 beli dari Oh rewardnya ya? aja. Iya, Dari rewardnya aja $4.000. dari rewardnya aja $4.000. Itu di staking lagi, orang yang staking itu dari $4.000 itu beranak lagi beli. Ada lagi dapat lagi beli. Oh Itu ya? kalau hitungan orang yang masuk dari 2020 awal Hmm. itu modal $1.000 itu mungkin udah jadi 25.000 atau 40.000 sekarang sampai. Serius bro? Itu gimana Ya, caranya tuh bro? dengan saat ATH ya, itu hitungan ATH ya, hitungan ATH ATH kemarin ya? ya. Ya, Ah, karena memang ketika di staking kan kita kalau di Atom Cosmos itu nggak bisa langsung di unstake, nggak kayak di Pancake gitu kan LP-nya. oke. Ada delay time-nya, ada 14 hari sampai 21 hari. Jadi ketika kita staking di sana, ya udah kita memang mengharapkan reward validator namanya. Ada yang reward terus beli setiap hari itu masuk ke wallet kita, yang kita Itu bisa tapi kita staking farming rewardnya dalam bentuk atom gitu ya? dalam bentuk token yang sama. Misalnya saya staking Atom, rewardnya Atom. Saya staking Atmos,
dapatnya ECMOS, saya staking osmosis, dapatnya osmosis. Dan kita juga bisa bangun liquidity provider di sana untuk dapat yield farming. Nah, di osmosis sama di JunoSwap itu beli. Oke, keren. Kayaknya sepertinya nanti masalah yang tadi Bro PB jelaskan, yang atom, terus tadi yang jadi backers dari $1 bisa jadi $1.000, itu mungkin di next episode kita harus undang lagi nih Bro PB sepertinya. Setuju ya teman-teman ya? Luar biasa loh, ternyata banyak banget pengetahuan yang jujur ya. Kalau beli orangnya sih gini, haus belajar, dan orangnya kalau emang belum tahu ya beli bilang belum tahu. Jujur beli belum sampai ke sana loh ilmunya loh Bro. Boleh nih nanti Bro, kita di next episode kita sering-sering lagi. Ya sebelum beli lanjut, yuk teman-teman ada pertanyaan nggak dengan apa yang tadi sudah disampaikan sama Bro PB? Silakan, saya buka. Jangan ribut-ribut ya nanyanya ya. Saya cuma sendiri. Silakan Bro, silakan teman-teman. Kalau saya jawabnya nggak tahu, mungkin bukan berarti saya nggak mau jawab ya. Tapi saya benar-benar nggak tahu kalau saya jawab nggak tahu. Siap Bro Febri. Halo Om Febri. Oke, Mr. Bray, silakan Bro. Bertanya Om Febri. Boleh banget. Silakan Mr. Bray. Ya, Om Febri mau tanya dikit nih. Nah, ini kan kondisinya enggak lah, cuma berbagi sharing-sharing aja dari pandangan Om Febri. Sharing aja ya. Saya nggak menganggap diri saya pintar di sini. Saya nggak menganggap paling banyak pengetahuan di sini. Kebetulan mungkin ada beberapa hal yang duluan saya jalanin. Udah itu aja ya. Ya silakan Om Ray. Ya, Om, ya ini kan kondisi sekarang kan lagi ya kita lihat lah masih dalam kondisi bear market ya. Nah kan Om Febri katanya seorang tipe investor. Nah jadi kalau dalam kondisi seperti ini biasanya kan ada tuh kita dapat untuk yang bisa kita pakai gunakan lah untuk hari-hari selain dari kerja kita yang di real life ya. Nah itu dari Bro Feby sendiri gimana tuh biar tetap bisa adalah penghasilan dari kripto. Kan kalau dari seorang trader biasanya kan mereka bisa menghasilkan dari situ kan untuk keperluan hariannya. Nah kalau dari Bro Feby sendiri ada ndak yang kebutuhan harian dari kriptonya atau memang sepenuhnya itu dari hasil kerja yang di real life-nya? Itu aja sih Om Feby. Oh iya, thank you Om. Kalau untuk saat ini Om, untuk waktu market lagi bagus, lagi wangi kemarin Om, sempat saya itu penghasilan saya 1 minggu dari staking farming itu kurang lebih 4 juta Om seminggu. Lagi wangi ya saat itu ya, lagi banyak itu. Jadi dari hasil staking farming aja 4 juta 1 minggu. Jadi itu berkali lipat lah dari penghasilan bulanan saya. Dan kemarin memang saya memutuskan untuk menikmati. Ya, jadi apapun hasilnya, saya pengen itulah kalau orang ya. Mungkin kalau mungkin kemarin itu saya masukkan ke investment, mungkin saya nggak bakal menikmati lah saat-saat enak itu gitu kan. Jadi ada beberapa bulan 3 bulanan lah itu enak wangi kayak gitu kan. Dan tiba-tiba market crash. Ditambah jujur saya di Atom Cosmos kemarin staking farming saya hancur juga karena UST-nya crash. Karena farming itu kan kita farming pakai UST ya di Atom Cosmos saat itu kan, itu crash itu. Jadi tapi untungnya waktu di Osmos kemarin ini masih ada untungnya orang Indonesia ya, dia menahan UST itu di harga $0,2 saat itu DPEC-nya. $0,2 dia berhenti, nggak turun lagi. Jadi masih sempat saya menyelamatkan aset saya itu kurang lebih ya itulah dari $1 bergainingnya kurang lebih cuma bisa selamat 40% dari untuk farmingnya gitu ya. Karena kan 50-50 ya kalau farming kan. Itu sih. Jadi memang pelajaran juga buat saya. Ternyata memang harus memilih stablecoin yang baik. Dan untuk saat ini kalau mau staking yang paling bagus nih, nggak apa-apa ya beli ya. Kalau memang mau ngomong ya beli ya.
Nggak apa-apa bro. Jadi, Ini kan ilmu juga nih. Jadi uh, kita pengetahuan umum aja. jadi kalau Silakan mau bro. staking dimanapun itu, kita harus bisa membandingkan antara rate return-nya sama inflasinya. Kalau rate return-nya itu lebih tinggi dari inflasi, artinya tingkat penggunaan dibandingkan dengan kenaikan token supply di circulating yang ada di lapangan itu, dia bisa ngimbangin, itu bakal bagus. Apalagi jadi jangan tergiur dengan APY APR tinggi gitu loh, tapi lihat faktor dari inflasinya. Nah, faktor inflasi itu bisa ditekan dengan apa? Ya, rating rate penggunaan circulating tadi. Itu yang harus kawan-kawan istilahnya sebelum memutuskan untuk staking, oh saya harus tahu nih. Nah, yang paling bagus sekarang kalau untuk passive income, ini harganya lagi turun juga ya, itu Atmos. Itu masih kasih APR hampir 200%. Jadi kalau teman-teman, ya, jadi kalau teman-teman masuk $1.000 Atmos, sekarang harganya lagi turun juga ya. Tapi jangan salahkan saya kalau misalnya ternyata ya, hasil investasi kalian itu modalnya turun karena harganya turun. Karena kita patokan ya, saya selalu melihat jumlah token yang saya pegang, bukan fiatnya. Jadi berapapun fiatnya itu persentase untuk tokennya kan tetap kita dapatnya berapa sesuai dengan rate-nya ya. Kan rate-nya berubah-ubah terus ya, bisa naik bisa turun tergantung circulating-nya. Nah, nanti itu kalau misalnya kita memutuskan seperti itu, kita bakal tahu nih ketika staking-nya, oh ternyata harga dump, udah tunggu dulu lah. Ketika kemarin waktu Atmos itu, waktu harganya di atas $3, udah saya jadikan USDC semua tuh. Nah sekarang kan turun lagi. Nah sempat itu udah saya amankan USDC saya, udah sempat saya ganti ke ETH, ke mana gitu kan, ke BUSD, ke BNB gitu. Karena memang ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk likuiditas itu harus kita jaga gitu. Jangan sampai, contoh nih saya mau masuk project ini, gimana ya? Oh iya, ternyata ada staking di sana. Yaudah, kira-kira staking ini masih ngejanjiin, ternyata lebih kecil nih penghasilannya kayak gitu kan. Lagi turun juga, yaudah saya coba unstake dulu. Kita coba ikutkan project yang istilahnya lebih menjanjikan. Ya nggak apa-apa, itu kan keputusan kita. Nah, jadi yang paling bagus sekarang rate-nya untuk staking itu di Atmos sekarang kalau di Cosmos. Tapi kalau mau aman, mau stabil, ya silahkan yield farming dengan stablecoin atau Osmo dengan pair BTC atau dengan USDC. Sekarang USDC sama USDT udah ada di Cosmos. Enaknya itu. Kalau kemarin awal-awal saya masuk cuma UST. Makanya waktu kolaps rasa bener itu, waduh, saya kebanting di sini. Itu sih, bro. Kalau Atmos itu kan bukan hanya kita lihat dari API APR-nya yang tinggi itu nggak, tapi project-nya juga. Nah, kalau project-nya bagus nggak, bro? Kira-kira bro Feby? Atmos itu adalah blockchain yang menggabungkan antara dua address native di Cosmos, IBC, dengan EVM. Jadi dia udah bisa dibuka di MetaMask. Atmos itu. Kira-kira potensi kedepannya gimana, bro? Kalau lihat dari segi potential project-nya. Banyak. Jadi project yang dibangun di sana banyak juga. Udah komunitas udah jalan. Ada untuk bridging-nya ada, untuk diffuser-nya ada, untuk swap-nya ada, untuk macam-macam lah, untuk project yang segala macam itu. Kalau dari ini ya. Oke. Banyak sih Thank di you, Cosmos Bro itu. Iya. Ya. Dan untuk yang tadi ya. Gimana? Ini Mr. Bray, kalau sekarang paling seminggu itu, paling ya sekarang, ini lagi receh-receh banget ini. Seminggu itu paling ya $10, $20 adalah untuk modal-modal ini. Untuk modal-modal nyerok. Seminggu segitu, tapi dengan modal berapa awalnya, bro? Karena dam ya beli ya. Jadi harganya sekarang itu kan harga modal saya itu lagi turun banget. Bener-bener. Cosmos itu aja dari 40 sempat ke 5 loh kemarin itu Cosmos itu Atom. Saya masuk Atom itu rata-rata 30 waktu itu. Tapi kalau misalnya 200%, ya anggaplah kita masuk 10 juta aja 200%. Berarti kan sebulan hampir berapa persen, bro?
Ya, tapi kan Hampir saya nggak 15. fokus ke sana beli. Itu kan yang baru ya. Jadi ya kita tetap jaga-jaga beli karena saya lebih milih yang sekarang itu lebih milih ke ekosistem layer 2-nya ETH sekarang. Macam Kayak apa untuk contohnya? Matic, apalagi? enggak Optimism sama Arbitrum. Oh gitu. Malahan Matic malahan enggak ya bro ya? Jadi targetnya ya. Dulu kan kayaknya kamu getol banget sama Enggak, Matic juga bro. Matic tetap, tapi memang saya lagi ngincer project-project di sana. Karena lagi mau berkembang nih ceritanya. Kalau Matic kan perkembangan projectnya udah agak mature nih beli. Oke. Udah agak mature ya, udah agak mateng ya. Nah, yang baru early ini ada di Optimism sama Arbitrum. Nah, itu potensi beli. Iya. Oke, Optimism sama Arbitrum gitu ya. Iya. Itu potensi itu. Wallet-walletnya kita coba. Terus ada apa namanya retroaktifnya kita coba. Kayak kemarin kan Stargate itu kan awalnya dari ini, dari Optimism itu, yang listing di ini. Itu beli. Itu kasih token gratis loh beli. Itu dah, nih gila, nih keren. Oke, Mr. Bray, gimana bro? Ada pertanyaan lanjutan? Nah, berarti gini Om Beli, kan biasanya kan kondisi seperti ini berarti Om Feby masih ibaratnya menarik asetnya dalam jangka waktu mingguan ya, berarti ya dari kripto berarti tetap mengambil apa sebagian hasil yang difarmingkan ya, yang di staking kan ya berarti. Iya, tetap saya jaga liquidity untuk ininya USD dan ini ETH untuk ini ya komunitasnya ya, untuk community buildingnya. Untuk nyoba-nyoba, karena ada beberapa syarat itu, misalnya kita harus swipe minimal $30 di ini gitu kan, kita harus staking berapa gitu kan, dan itu biasanya ada yang durasi waktu gitu loh, jadi nggak bisa diapa-apain saat itu gitu. Macam-macam sih teksnya. Iya, tapi masih ada, tapi nggak sewangi yang sebelum crash ya, karena kita mengalami 2 crash ya, crash BTC sama crash Luna kemarin sama UST. Saya kebetulan kebagian yang UST-nya, karena memang saya liquiditasnya kemarin itu banyak nge-hold UST saya, bukan USDC atau USDT, UST. Hancurin saya sana kemarin. Itu sih teman-teman. Siap Om Feb. Nah, pelajaran juga lah cara memilih stablecoin ya ke depannya gimana. Ya, begitu. Oke, thank you Bro Feby jawabannya. Mr. Bray, ada lagi? Siap, itu aja dulu mungkin Om Beli. Mungkin yang lain mau bertanya juga silahkan. Thank you Om Bray. Terima kasih Om Feby. Terima kasih Mr. Bray. Thank you kesempatannya. Wah, ini Mr. Bray dulu jadi saingan berat juga ya waktu di Lomba Cerdas Cermat ya Bro Feby ya. Mantap. Ini kayak lawan perdana ya, waktu lawan Perkomi ya di awal ya. Hampir kami nggak lolos beli, karena yang berkesan itu kan yang di awal sama yang di akhir beli. Iya, betul. Makanya kan saya hampir minta maaf kalau beli kan. Nggak bisa lah, aku itu namanya durhaka kalau ngalahin suku. Enggak, aku sampai minta maaf sama beli. Kayaknya aku minta maaf yang pertama nggak maksimal. Gak apa-apa. Pemanasan for play. Iya. Sebelum kita lanjut ya ngobrol santainya sama Bro Feby, satu pertanyaan lagi silakan buat teman-teman. Om Aides of March, silakan Om. Beli udah jam 9 ternyata beli ya. Nggak tahan, nggak tahu. Udah 1 jam aja. Cuman udah 1 jam aja ya. Menarik soalnya pembahasannya bro. Oke, lanjut Om Aides. Pertanyaannya Om. Om, mau tanya sama Om Febri sih, perkembangan untuk layer 2-nya di Ethereum gimana sih Om? Karena sekarang kan Ethereum kan sudah model POS kan dari BOK itu, POW itu, perkembangannya ke depan gimana sih Om? Karena kan makin lama gas fee-nya makin turun kan. Ya gitu aja sih beli. Jadi gini, gas fee itu kemarin itu Vitalik sempat bikin statement gini, ketika sudah berubah dari udah merge gitu ya, udah dari POW ke POS, yang pertama tidak akan menurunkan harga gas karena itu dalam gue, dan memang dalam satu waktu
sampai saat ini kan banyak nanti tuh perkembangan ETH ya, tapi kan mereka bertahap, karena kalau langsung dilanjutkan akan hancur ekosistemnya, nggak bakal jalan. Ibaratnya rumah, itu lagi rumah hotel berbintang yang lagi banyak orangnya, gitu, terus mau direhab, otomatis orangnya pada keluar kan, kosong dong, iya kan, kayak gitu. Makanya disiapkan layer 2 itu sama si Vitalik, mana yang mau diuji cobakan, akan ditaruh di sana dulu. Paham, Om? Nangkep nggak maksud saya? Bentar. Jadi gini loh. Saya punya hotel nih. Misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3. Saya mau ke renov lantai 1 nih. Orang lantai 1 nih kan harus diusir keluar kan? Ya betul. Kalau nggak punya rumah, orang yang lantai 1 ini masih percaya nggak sama hotelnya? Enggak. Sama apartemennya? Nggak percaya kan? Makanya layer 2-nya, Arbitrum dan Optimism itu dibikin sebagai wadah untuk menampung orang-orang yang pengen mengembangkan dApps mereka itu seperti dengan cita-citanya Vitalik nanti. Jadi ketika Vitalik sudah merge, itu langsung otomatis bisa sinkron mereka jalan. Karena udah dicoba di layer 2-nya. Karena layer 2 itu kan mereka bikin terpisah nih kan. Optimism ada contohnya sendiri, contoh untuk yang fase mana, Arbitrum ada untuk fase mana nanti itu sebenarnya. Awalnya seperti itu diciptakan, tapi kesininya ternyata Arbitrum dan Optimism ini ternyata udah ada nih orang-orang yang mau istilahnya tuh pengunjung lain, saya daripada nyewa apartemen di gedung A gitu kan, yang mahal, saya udah sewa di gedung B dan C aja deh yang murah gitu kan apartemennya gitu sekarang. Nah, sama si Dep ini, sama si Vitalik, ternyata dikasih grant, dikasih biaya. Oke, lu bangun nih bagus-bagus di Dep di sana, gue kasih modal, set. Liquiditiesnya dari ETH Foundation itu ngalir kedua itu. Jadi uangnya Vitalik itu nggak cuma mentok di ETH sekarang, tapi dikembangkan ke layer 2. Nah, kenapa layer 2 ada? Karena dia ngelihat si Matic awalnya ini, itu kan sebenarnya versi layer 2-nya ETH. Betul. Kok makmur gitu. Nah, daripada saya nih kasih grant ke Matic gitu kan, mending saya turunkan layer lain 2 yang benar-benar di bawah ETH Foundation, ya uangnya bakal muter ke saya lagi gitu loh. Kalau saya ngasih ke Matic, ini orang India nih yang make nih gitu. Ya kan? Nah, kayak gitulah. Gitu. Itu sih analoginya ya. Saya bawa analogi di luar biar gampang dicerna gitu. Itu cara saya memahami, kenapa saya harus matengkan di Optimism sama Arbitrum. Nah, Optimism udah sukses nih keluarkan token yang namanya OP kemarin. Iya, betul. Orang-orang pada kaya semua nih. Dulu ETH itu orang-orang pada jackpot karena dapat Uniswap, Uni. Itu dibagiin aja tuh. Gratis. Bayangkan itu. $10.000 dibagiin gratis untuk per orang. Gila. Ya. Masa gitu, bro? Kalau di Optimism tuh kayak gitu nggak polanya juga, bro? Iya, betul. Optimism juga. Kemarin banyak NJP itu. Hampir ini $2.000 rata-rata. Dikasih duit gratis beli. Nah, sekarang yang belum ada tokennya ini Arbitrum, Li. Makanya saya lagi ikut program di Arbitrum. Saya cobalah apa-apa yang bisa dicoba di sana. Nah, itu, terus kalau misalnya mau ngikutin kayak gitu tuh gimana caranya, bro? Pertama ikut Discord-nya, Bli. Oke. Ikut Discord, cari role-nya gimana? Gabung ke guild-nya. guild.xyz/arbitrum kan. Di sana kita connect wallet kita, bakal kelihatan tuh mana sih yang eligible kita gitu kan. Dari eligible itu kita connect ke Discord. Nanti akan kelihatan tuh berapa role yang kita dapat. Gitu. Oke, menarik nih ya. Makin malam makin menarik pembahasannya nih. Gimana Om Aidas? Ada pertanyaan lanjutan? Share screen boleh nggak ya? Boleh. Silakan. Share screen biar aja bisa lebih ya. mempertajam lagi. Iya, jadi kayak biar nggak dibilang ngawang-ngawang gitu kan? Iya, betul. Coba dulu ya.
Share screen. Oke, kelihatan? Lumayan. Iya, iya, gimana? Oke, nih. Ini ada berapa role ya? Ini saya udah dapat role semua nih. Arbinaut, complete at least one Odyssey text. Ini sudah dapat semua. Ada kurang lebih. Gimana tuh bro? Dapat gimana maksudnya? Ini you have access gitu loh. Ada syarat-syaratnya untuk qualify. Contohnya misalnya ini kan, Arbinaut. Arbinaut ini adalah complete at least one Odyssey text. Jadi participate di Galaxy kayak gitu. Contohnya seperti itu beli. Ntar ya, ini ya. Karena tinggi agak butuh verifikasi wallet. Nanti kita akan connecting ke Discord. Nanti dari Discord itu akan kelihatan role kita nanti itu beli. Nah, kalau misalnya bingung role-nya gimana, nanti bisa share sama orang-orang yang di sana gitu kan. Tanya gitu, gimana. Sama, saya juga nanya di grup sana juga misalnya. Oh, apa sih role yang sekarang gitu kan. Bisa cek juga role yang mana yang kurang kayak gitu. Sebentar ya, ini lagi Metamax-nya masih ini. Inilah salah satu kelemahan kita. Internet di Indonesia ini kan rendah sekali ya kecepatannya ya. Dan ini misalnya saya connect akses claim ke Discord-nya. Berarti kamu pakai wallet MetaMask ya bro ya, untuk biar bisa ngikutin semua program ini ya? Ini banyak nih wallet saya nih beli. Ini wallet semua nih. Ini paling baru nih Taliho. Walletnya Optimism ini. Oh, maksudnya masing-masing jaringan kamu ada wallet-wallet sendiri gitu ya? Enggak, ada juga yang saya impor aja. Impor aja seed price-nya. Kalau misalnya walletnya terpercaya, dep-nya ini, ya ini contohnya beli ya. Ini contohnya Discord saya sampai penuh lebih 200 channel ini. Ini garapan semua nih rata-rata. Gila ya, nggak puyeng ya, beli liatnya aja udah puyeng. Awalnya puyeng beli, tapi ya asik sih beli. Itu saya bilang kan ada ini ya. Ada suatu kayak passion lah kayak gitu kan. Nah, ya. Misalnya kita cek di sini di start here sini. Saya agak kecewa sama memang internet di Indonesia ini. Nih, kalau misalnya kita join Arbitrum ini ya, kita akan lihat di sini berapa role sih yang saya punya gitu. Ntar ya, I will update access as soon as possible. Nah, ini you got 16 role with your connected address. Jadi address saya ini udah full nih, udah dapat role semua nih. Ini beli. Ini contohnya beli ya. Iya. Jadi itu yang saya bilang sama beli kemarin, NFT itu dimanfaatkan beli. NFT itu kita manfaatkan. Itu kan salah satu syaratnya tadi itu Arbitrum ini punya NFT beli sebenarnya. Ini NFT nih. Kodenya ini NFT. Ini whole token ini. Whole token atau on and small bread NFT. Jadi NFT itu dijadikan syarat itu beli. Ini kayak gini, whole link misalnya, whole token link. Ini whole GMX. GMX ini token yang baru listing kemarin kan di Binance kan? Udah listing belum ya GMX? Ini awalnya dari Arbitrum ini. Orang belum terkenal, orang di Arbitrum udah lama ini. Saya udah bangun ini sana. Ini Hope segala macam ini Snapseed. Ini contohnya beli. Nah, kalau Gitcoin yang tadi, nah kira-kira gini beli. Ini Gitcoin Passport ya. Ini ada Twitter saya verified, ENS saya misalnya verified, misalnya connected akun misalnya kan. Bisa. Jadi pentingnya punya ENS itu beli. ENS itu kan Ethereum yang service ya. Iya. Yang lu berbayar kemarin tuh ya, berapa lu? $100 ya? $60 10 tahun saya bayar. Langsung namanya bisa di sana ya. Ya, jadi ketika kita ngirim pakai address MetaMask itu,
Saya nggak pakai address lagi kalau ngirim ke wallet saya gitu loh. Tinggal ini aja. Tinggal ketik nama saya gitu kan langsung muncul gitu. Nah, muncul ya. Jadi ini kan ada yang penting nih Bli. Ini harus ada lens, harus ada Genesis App, harus ada Zkazing, harus NFT holder, LinkedIn, ETH, harus Snapshot, Git POAP. Ini Discord itu penting. Itu ini yang harus kita punya ini Bli di digital aset kita gitu loh. Iya. Itu Bli. Jadi ini garapan ya, semua persyaratannya bro ya. ini Pime, ini Arbitrum Odyssey, ini Discord, ini Galaxy Campaign. Ini saya ngikut Galaxy juga nih Bli. Galaxy Campaign ini adalah kita ngedapatin NFT yang istilahnya yang penting untuk di komunitas. Nah ini banyak chain-nya. Ini contoh. Ini Galaxy ini saya. Galaxy profil saya. Kelihatan ya Galaxy profil ya? Belum lagi. Ini kecepatan Indonesia nih. Kembali lagi ya ke jaringan. Ya. Enggak. Iya. Apalagi kalau udah kita kan pakai Telkomsel gitu kan. Nih, ini saya punya NFT 135, watts-nya itu 238. Ini NFT semua nih dulu. Ini satunya ini ada yang berani nawar ini $5 ini satu beli. Oh ya? Satu ada yang nawar. Ini saya jual nih Magic Square ini kan mau listing nih. Saya dapat Magic Square early access dengan gratis 6 bulan nanti dia. 6 bulan ini saya coba jual 25 Solana. Wow. Kalau ada yang mau. Mahal banget, bro. Early beli, nyarinya susah. Ini kredensial saya beli. Ini istilahnya prestasi yang sudah saya capai gitu loh. Ini kan kayak gitu. Apa sih pengalaman kamu di dunia blockchain? Oh ini pengalaman saya semua nih. Oh tuh. Kayak gini ya, kayak CV ya, kurikulum vitae ya. Iya. Nah, ini salah satu CV saya beli. Ini salah satu lagi CV saya di Bounty Layer 3. Nah, jadi ketika orang belum kepikiran seperti itu, saya udah membangun brand saya beli sendiri gitu. Jadi jadi suatu ketika kita menjadi narasumber, kapabilitas kamu apa ngomong seperti itu? Oh, saya punya bukti ini gitu kan? Mana betul. Sertifikasi kamu? Sekarang kita kan nggak punya sertifikasi kan? Nih, ini adalah sertifikasi saya bilang. Saya level 24. Level 24 dengan pencapaian seperti ini. Nah, ini pencapaian saya bilang. Ini tugas-tugas yang sudah saya selesaikan segala macam gitu kan. Saya juga bikin brand ini juga untuk website saya sendiri. Ini ada saya, ini yang paling bertahan 1 tahun beli. Tapi saya dapat yang gratisan sampai seumur hidup ada saya. Nah, fungsinya apa? Kita membangun brands di sini. Nih kayak gini kan. Nah, di sini NFT kita kelihatan nih. Nih. Siapa yang belum nah ini kemarin Regenesis nih. NFT yang lumayan pertama di ini. Yang ini NFT yang tergolong mahal sekarang beli. Beli boleh cari, ini harga floor-nya 0,39 BNB NFT ini. Gitu doang padahal. Iya, gitu doang. Tapi ini mah privilege-nya banyak banget ini. Dapetin susah. Ini 4 digit ini beli. Ini address saya. Kalau misalnya di BNB, kalau beli mau transfer ke wallet saya, tinggal klik aja nih di Trust Wallet vb.bnb, langsung ke wallet saya itu BUSD-nya. Ya? Bisa juga ya, di BNB ada gitu juga ya, sama kayak ETH ya? Iya. Banyak yang belum tahu kan? Belum, banyak. Nah, keren, itu beli. Ini seperti yang ini. Ada satu lagi yang link to.
ini web yang istilahnya yang saya punya bakal selamanya istilahnya, yang bakal jadi salah satu LinkedIn-nya untuk Web3. Kalau LinkedIn ya, ini Linktree namanya. Tadi Linktree juga, linktree.io, lumayan agak mahal yang ini bayarnya per tahun. Ini ada NFT galerinya. Ini kebetulan saya kan CEO ya di Cuandali gitu kan. Ada bisa nulis apa di sini. Ada misalnya ada penjelasan apa mau. Nah, terus ini professional experience apa gini kan. Terus di sini educational, ngerti soal apa sih gitu kan. Oh, saya ngerti bisa menjelaskan soal ini. Nah, ini kita bisa bangun untuk personal branding namanya Beli. Ya. Oke ya. Mungkin itu dulu Beli ya. Menarik banget, Bro. Luar biasa, Bro. Thank you. Ini tandamu sudah datang nih, Bro. Pada Bro Dija. Halo, malam Bro Dija. Oh, gantian lah, aku diam ya. Halo. Gimana, baru pulang kerja ya, Bro Dija ya? Enggak, Bro. Aku kerja kelompok. Oh, kerja kelompok. Wih. Ini kayaknya Bro Dija masih kuliah ya, Bro Dija ya? Iya, aku masih kuliah, Bang. Dia nih kayaknya Bro Dija ini lebih beruntung dari kita ya, Bro Feby ya. Dia masih kuliah tapi sudah open heart dia sama dunia industri kripto ini. Yes. Oke. Mumpung ada Bro Dija sekarang, tadi kasihan Bro Feby tadi sendiri loh, nungguin kamu kedinginan dia di sini TikTokan. Padahal tadi maunya seru banget kan kita bertiga TikTokan. Ya mungkin kalian bisa cerita sedikit nggak? Sekarang kita kembali ke ke topik masalah pencapaian kalian berdua di ajang lomba cerdas cermat edukasi kripto. Itu gimana? Awalnya ada persiapan nggak Bro Dija mau Bro Feby untuk mengikuti event tersebut? Mungkin dari Bro Dija dulu lah, karena baru hadir. Silakan Bro Dija. Tapi mungkin sebelum ke sana Bro Feby, biar adil juga, tadi Bro Feby udah mengenalkan dirinya secara singkat, biodatanya, profilingnya. Coba Bro Dija sendiri sebelum dijawab, kenalin dulu dong sedikit mengenai profiling dari Bro Dija. Oke. Saya nggak profiling ID. Enggak, maksudnya ya Bro Dija ini asalnya dari mana, asli mana gitu loh, seperti itu. Oke. Terus kenapa tertarik kok bisa belajar terjun ke dunia kripto gitu loh. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Yedija Safendimus, saya dipanggil Dija. Umur saya saat ini pakai umur nggak Pak? 19 lah. Saya sedang kuliah di jurusan manajemen. Nah, awal saya tujuan terjun di dunia kripto ini ya tujuannya ya sebenarnya itu untuk mencari jajan, cari uang tambahan. Saya kebetulan searching di Google. Saya lihat nih dan saya tertarik yang namanya dengan Bitcoin dan teknologi blockchain. Kira awal saya buka akun dulu. Yang masalah saya pertama di Pintu. Tapi nggak lama. Akhirnya mulailah agak bosan kan karena sendiri trading sendiri, carilah grup-grup. Saya dapat info dari Telegram, saya masuk Telegram dan mulai mengikuti arus, kira-kira gitu. Oke, Bro. Terus yang pertanyaan beliau yang tadi gimana Bro untuk persiapan pada waktu di awal mengikuti lomba cerdas cermatnya gimana Bro? Ada persiapan khusus nggak? Jujur saya nggak ada persiapan apa-apa, cuma modal saya ya. Kenapa? Saya nggak ada persiapan apa-apa. Jadi terus? Saya mulai itu mungkin setelah minggu ketiga ya. Setelah 3 kali main, pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya pernah ditanyakan atau saya dengar dari orang lain, saya coba kumpulin, saya ituin jawabannya, saya catat, justru saya hafalin. Oke. Karena kan pertanyaannya antara setiap lomba itu kan kurang lebih ada kesamaan ya.
Iya, Artinya kebanyakan mungkin sama. pas di babak penyisian ini nanti keluar lagi di babak penyisian berikutnya gitu ya, Bro DJ ya. Iya, betul Om. Hmm, oke Blockchain, oke oke. NFT, habis itu ya general lah, general tentang kripto sama paling undang-undang itu sebagai besar. Oke, thank you Bro DJ. Sekarang jumping ke Bro Febi. Kalau Bro Febi sendiri gimana Bro? Ada persiapan khusus nggak? Kan kalau saya tadi sudah bilang ya, Bu, ya, sebelum masuk dunia investasi saya beli buku kan. Ah, Jadi salah satu buku yang saya beli itu bukunya ini ya. Ini nggak apa-apa ya, biar ya pembelajaran nggak ya. apa-apa. Silakan. Saya beli bukunya Sarjana Kripto, beli. Jujur aja, Hmm, saya awalnya banyak belajar dari Sarjana Kripto untuk bukunya ya, karena hmm. ada beberapa hal yang di buku itu baru saya paham ketika saya udah terjun benar-benar jadi Oh, pelaku di industri ini gitu boleh loh. Oh, di-spill sedikit Bro? Judul-judul bukunya apa Bro? apa ya? Bukunya warna hitam krip apa ya namanya ya? Ada Hmm. itu kok dijual di Tokopedia itu bukunya itu. Terus yang Gitu. Bro Febi dapatkan tuh setelah udah terjun baru setelah baca itu, oh ternyata ini. Itu apa Bro? Yang di bagian mananya Bro? Uh, macam-macam sih. Jadi memang kayak puzzle gitu ya. Jadi saya itu kalau misalnya belajar sesuatu itu saya anggap kayak puzzle beli. Jadi Hmm. kita belajar itu nggak linear ya. Belajar itu, oh saya mau belajar ini, saya belajar dulu. Jadi kayak puzzle kan. Nah ternyata ada beberapa penjelasan yang saya itu blank. Oh saya dapat di buku itu. Oh seperti ini. Oh ada pengalaman yang menceritakan ada yang sejenis gitu loh. Memang dia karena buku itu kan menceritakan yang sudah lampau ya. Ada beberapa hal yang diceritakan di sana terjadi lagi, terulang lagi gitu loh beli. Siklusnya terjadi lagi. Kayak siklus BTC crash, tanda-tanda crash. Terus ketika market itu pump itu bakal seperti apa, korelasinya dengan indeks DYX. Tahu indeks DYX? Belum. Gimana tuh Bro? Itu indeks dolar beli. Indeks dolar terhadap aset lain di dunia DYX namanya itu, DXY. Hmm. Nah, itu di sana. Jadi benar-benar belajar soal year farming, soal apa, segala macam sih. Ada penjelasan yang istilahnya itu yang harus di alam bawah sadar kita paham dulu gitu. Baru kita bisa ngejelasin ke orang dengan analogi kita sendiri. Terlepas dari memang aku istilahnya tuh banyak juga searching sebelumnya pertanyaan-pertanyaan istilahnya apa sih? Kayak kemarin kan ada yang dari kunci gitu kan, wasitnya gitu kan. Udah aku search kunci, oh ternyata ada kunci edukasi, udah ada tentang NFT, ada segala macam. Oh sudah pelajaran itu juga. Terus ada definisi-definisi yang istilahnya apa sih yang selama ini kita tahu seperti ini, ternyata ketika kita jelasin ke orang itu oh bahasa bakunya seperti ini gitu. Bukan kita kan ngertinya bahasa slang ya beli ya. Biasanya karena bahasa komunitas ya. Nah, gimana caranya itu menyandingkan antara bahasa slang di komunitas sama bahasa baku yang bisa diterima oleh publik nantinya gitu beli. Itu sih persiapannya beli kemarin. Jadi memang Oh, tapi itu setelah pertandingan pertama ya. Kayaknya pertama ya. belum waktu pertandingan pertama itu nothing tulus aja. Ya udahlah, mau cek dulu lah Nah, bakal kayak mana sih tapi gini pertandingan Bro, gitu. jujur Bro ya, kalau Bling lihat yang di pertandingan perdana itu kalian berdua sempat agak-agak gugup grogi gitu loh Bro. Padahal Beli sendiri sangat optimis ya. Beli, Om Jimmy, teman-teman dia di sini optimis lah. Pasti kalian berdua tuh bakal maju ke final dan jadi pemenang. Nah, cuman di awal itu sempat ada insiden juga, sempat ada gimana ya? Ya, Beli sih percaya ya, karena kalau udah semesta berkenan pasti terjadi kayak gitu. Di awal itu jujur, kalian tuh kayak mesin diesel, Bro. Di awal agak-agak gimana ya, sempat ketinggalan kan? Setelah itu baru dikasih itu gimana Bro? Karena kan untuk membalikkan mental, rasa percaya diri itu kan di awal kan kayak susah loh. Terus gimana akhirnya kalian berdua bisa menemukan kembali ritme kalian, optimis percaya diri kalian itu gimana ceritanya dulu? Om DJ gimana Om? Om DJ dulu deh. Ayo, Bro Dija dulu, ayo Bro. Iya Bro. Kalau saya inisiatif sih. Saya ngerasa saya banyak ketinggalan. Jadi saya harus jalan lari. Kira-kira begitu. Kalau Bro Febi? Om Febi gimana?
Kalau aku kemarin apa ya? Mungkin karena faktor usia ya. Usia aku kan bisa dikatakan nggak muda lagi ya. Udah mengalami pasang surut beberapa kali yang namanya hidup berkompetisi kayak gitu. Jadi ya udahlah, karena memang dari diri sendiri aja yakin bisa jawab. Tapi kok miss gitu kan? Ada yang bisa satu kata, sudahlah, mungkin kurang tenang awalnya. Mungkin itu sih. Jadi kemarin itu lebih menenangkan diri aja, lebih ke apa ya? Lebih selfish aja sih kalau aku ngeliat kemarin. Jadi kalau awalnya kemarin tuh masih ragu, ini bener nggak ya, bener salah nggak ya? Ah, salah nih kayaknya. Ah, bener deh. Nah, waktu babak kedua mikir ya udah, bener-bener, salah-salah. Menang lanjut, nggak menang ya minta maaf. Udah pasrah sih sebenarnya. Oke, mungkin di awalnya tuh gimana ya? Kalau permainan sepak bola tuh sudah beban duluan itu bro ya, beban Iya, kayaknya. jujur aja, aku kan beli percaya ya, maksudnya nggak kayak Om Iya. Dija ya. Om Dija kan melalui kompetisi gitu kan, bersaing sama orang yang istilahnya, oh ya iyalah mereka bersaing gitu kan. Saya kan kok kayak bebannya ada di saya kemarin itu beli. Jadi bener itu awal-awal itu kayak saya kepikiran gitu loh. Apalagi ada statement Om Jimmy ya, itu, ada statement Om Jimmy yang bilang kalau saya nggak juara 1, Om Jimmy bakal keluar dari kripto. Nah itu yang bikin saya gimana tuh Om Jimmy kemarin Om Jimmy? Enggak, karena sempat ada insiden, ada gempa lagi kan di tempatmu tuh bro PB. Itu pas babak apa ya waktu gempa itu? Oh, final itu. Oh final ya? Final lagi ketinggalan 10 angka apa kemarin itu. Sama yang babak perdana itu kan beli yang komplain ya waktu itu karena gimana istilahnya orangnya nggak mau ngedoks kan, tangannya satu kiri segala macam tuh nggak. Iya, saya sama Bro Dija nampilin muka kan, nampilin tangan nih tangan kami. Iya, nampilin muka semua kalian lo nggak. Itu yang satunya kan ya udah gitu ada juga yang itu ada bisik-bisik, ada yang ngasih tahu segala macam kan. Ya syukurnya akhirnya kita instruksi kan suruh gini. Nah setelah itu mungkin kena mentalnya juga ya kali ya. Ya akhirnya jalan. Nah itu karena memang dari awal mungkin saya sama Bro Dija ya memang sendiri gitu kan. Bro Dija di ruangan sendiri, saya di ruangan juga sendiri gitu kan. Ya apalagi ya pasrah aja lah pokoknya kemarin. Terus untuk mengembalikan gininya bro, itu kan kalau boleh bilang kan ya di samping istilahnya menguji kompetensi kecerdasan kalian, terus pengetahuan kalian, kan juga kecerdasan mental juga bro. Itu gimana caranya kalian bisa ya building mental kalian tuh nggak? Karena kan ya nggak mudah ya ditonton oleh sekian banyak orang, sekian komunitas, tuh nggak, apalagi juri-jurinya juga sangat sangat kritis sekali kan. Iya, agak ketat itu. Jawabannya mereka apa ya? Ya, Om Dija gimana Om? Ayo Bro Dija. Karena Bro Dija ini benar-benar pede sekali dia pokoknya. Oh saya gitu. Apalagi duluan gitu kan. Ya sebenarnya awal saya modal nekat. Seperti yang tadi saya omongin, saya modal nekat. Habis itu berjalan dengan sepanjang pertandingan, saya inisiatif bang. Inisiatif buat cari-carilah, siapin materi buat yang kira-kira nih. Ini saya tahu nih, misalnya Ko Yunef, ada Ko Yunef nih yang jadi juri, itu pasti kebanyakan NFT. Habis itu saya kulik lagi nih cerita kayak soal-soal yang pernah dia sampaikan tentang NFT. Saya jadiin list. Kira-kira pertanyaan mana nih yang keluar. Tuh. Habis itu kalau misalnya kayak Bang Dev itu biasanya lebih ke general sih. Kayak permainan di apa sih namanya tuh? Aku udah lama dia di Pancake Swap. Nah, itu kalau Bang Dev sebagian besar kebanyakan di situ. Kalau kulihat ya. Dan ya juri-juri lain punya karakteristik masing-masing. Itu yang saya lihat. Habis itu ya saya pelajarin jurinya, kira-kira nih yang mau keluar mana. Saya cari materinya ya, dan mengalir aja Om. Ya, puji Tuhan bisa sampai akhir. Luar biasa ya. Wah,
Kasih apresiasi dulu nih buat teman-teman nih. Sama satunya lagi gini bro, itu kan yang babak final tuh semua soalnya rebutan itu loh bro, nggak mudah kan? Apalagi ya seperti biasa di awal tuh karena kesalahan teknis juga, kemudian menggema. Bro Dija pakai apa waktu itu? Pakai headset ya, jadi mungkin agak-agak delay juga kan? Nah itu kan pasti mempengaruhi mental kalian, setuju nggak? Apalagi udah ketinggalan lumayan jauh kan di awalnya tuh. Gimana bisa mengembalikan keadaan tuh waktu itu, Bro Febi? Pakai ada acara gempa juga kan? Iya, saya pikir saya tuh mental udah kena kan, apa kepala saya sakit gitu kan, kepala kok goyang-goyang kepala ini kan. Oh ternyata enggak. Memang bumi yang bergoyang gitu. Itu sih boleh. Karena apa ya? Dari Om Adip juga kan sama temen kemarin itu kan memang bagus ya, dalam artian dari menjawabnya juga lugas gitu kan. Jadi kami juga ngerasa memang istilahnya yang terbaik lah yang bakal juara gitu. Jadi berusaha lah menunjukkan yang terbaik kemarin. Itu sih klisenya beli. Tapi sebenarnya sempat was-was juga sih gitu kan. Kalau nggak juara nih Om Jimmy keluar nih, mana Om Jimmy? Itu yang jadi membuat mental saya itu sih. Om Jimmy bakal keluar dari dunia kripto. Jadi Wallace-nya hilang satu nanti. Market gitu down ya. nanti. Ya bahaya itu efeknya. Sebelum kita ke Om Jimmy, dari Bro Deja gimana Bro? Kemarin Bro, pas di babak final tuh gimana tuh Bro? Untuk biar bisa ya tetap stabil, mentalnya tetap juga. Ya karena kan nggak mudah ya. Beli aja ngebayangin waktu itu gila loh. Ini benar-benar memang sih Beli sudah prediksi di awal kayaknya sebelum kita sama Crypto Surround tuh di final ketemu, Beli udah ngebayangin. Kalau Perkomi udah kalah di awal ya udah paling kita samanya Crypto Surround gitu. Akhirnya kan benar terjadi ya istilahnya final impian seperti itu Bro. Nah Bro Dija gimana waktu itu Bro? Soalnya waktu itu Bro Dija penetrasinya keren banget loh malam itu. Oke, terima kasih. Mental saya ya sebenarnya ya gimana ya, menang nggak menang kan setidaknya saya udah berusaha. Jadi saya jalanin sampai tuntas dan saya juga percaya gitu sama tim saya, Om Feby ini. Kalau saya lihat tuh jawabannya, pengetahuannya mantap. Jadi saya ya makin pede lah. Trust jadinya ya. Dan ya lagi mungkin itu saat beruntungnya saja. Materi yang saya siapin itu banyak keluar. Gitu aja sih Om. Berarti dari awalnya yang tidak ada persiapan, tapi karena begitu di final, apalagi dengan reward yang lumayan ya istilahnya kan, di samping istilahnya, itu yang bikin terpacu ya akhirnya Bro Dija belajar gitu ya, mempersiapkan diri ya, materi segala macam gitu ya. Sebenarnya sih bukan reward sih Bang. Ya reward tapi nggak yang pertama, kesekian lah. Yang pertama ya tanggung jawab. Saya kan udah dikasih posisi ini. Ya saya harus ya sebagai orang yang sudah dikasih, saya menjalankan ini baik mungkin. Oke, thank you terbaik. Yang pertama. Ya baru ya asik sih menurut saya. Saya bisa ketemu banyak orang. Saya kalau saya yang saya lihat misalnya kalau saya berhenti kayak ke tembok cuma gara-gara saya nggak serius kan jadi kurang menarik aja. Setuju. Luar biasa ya, semoga nanti di tahun depan kalian berdua bisa mempertahankan champion, mempertahankan posisinya sebagai juara bertahan ya. Karena kan akan diadakan setiap tahun nanti loh event tersebut loh. Nah ini nanti kita minta pendapatnya Pak Ketua. Kebetulan Pak Ketua ada di sini. Om Don, halo malam, Bro Don, Om Don. Malam Om. Udah selesai lahiran anak anjingnya Om Don. Halo. Sepertinya belum lagi nyimak nih. Oke, coba dari ke Om Jimmy Om.
gimana Om Jimmy tiba-tiba spontan mengeluarkan kalau nggak juara mau keluar dari dunia kripto? Itu serius apa memang sengaja untuk biar pemicu aja semangat teman-teman Om Jimmy? Itu motivasi Om. Oh, motivasi ya. Enggak. Sangat berat itu. Ya kan, akhirnya juara. Jadi enggak. Sebenarnya gini Om. Waktu awal-awal itu kuis ya Om Li ya. Kan kita bicara ya. Di tim itu kan. Nah, Iya. sama si Om Don sama si Prof Sibji. Saya bilang, saya boleh ikut enggak? Saya tanya, saya boleh ikut enggak? Nah, saya nggak boleh ikut masalahnya Om katanya. Orang komunitas nggak boleh ikut katanya. Nah, kalau gitu saya titip orang Dex Capital beberapa ke komunitas. Okay. Tapi nanti saya suruh kalah gitu. Enggak lah. Enggak, itu Kayaknya Mr. topiknya Boy, Om Adib kan kasih maksimal dia Om Jimmy. Itu ya? itu bercanda Om. Waktu itu kan itu Bercanda aja ya? ngobrolnya bercanda gitu kan. Bercanda Nah, ya, oke. itu kita ngobrol bercanda-canda gitu. Nah, kan kayak saya lihat komunitas lain itu antusias gitu Om. Ya kan? Jadi benar-benar mempersiapkan gitu. Saya nggak kepikiran waktu itu kan si Om Adif ternyata dia masuk di hari pertama itu di Cryptorum kan. Saya juga nggak tahu Om. Nah di situ kan habis saya tahu saya bilang sama Om Febi, Om Feb, ini kalau misalnya kalah ini kalau nggak juara ini udahlah. Ini kripto sama Dex Capital harus ditinggalkan. karena harga diri. Tapi kalau misalnya Om, pas kejadian beneran kalah, benar Om Jimmy bakal keluar Om? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga Bro Baby ternyata Bro. Iya, cuman itu kan apa ya beli ya, istilahnya tuh bahasa yang bikin saya tuh terngiang gitu loh. Om Jimmy sampai segitunya percaya sama saya gitu loh beli. Jadi yang namanya trust itu kan harus kita jaga beli. Itu sih kalau saya ya beli ya. Itu saya setuju loh Om. Tapi saya benar-benar ya. Itu saya dari hati Om. Kemarin kus itu saya lagi sakit loh. Saya lagi sakit itu saya kena COVID gitu. Terus saya ikut terus. Jadi benar-benar nggak mau ada loss lah gitu. Jangan nanti kalah atau kecewa hanya gara-gara bukan gara-gara tim Dex nggak siap gitu. Itu aja sih. Tapi thank you Om Jimmy ya motivasinya ya. It's war. Oke, siap. Sebenarnya malam ini kita mau ngobrol lebih banyak lagi, cuman kasihan juga Bro Febi dari tadi. Ini luar biasa loh, 1,5 jam lewat kita loh udah ngobrol santai bareng Bro Febi sama Bro Dija. Meski Bro Dija terlambat, terima kasih Bro sudah sudah hadir. Ya sepertinya sebelum kita akhiri, satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Gimana Om? Ya. Saya mungkin ada kepikiran sih Om Li. Gimana Om? Om Feb harusnya buka kelas deh. Oke. Itu mengenai yang tadi itu saya kepikiran ya. Cocok Bro Baby. Nah, Om Feb harus buka kelas. Buka kelas ya. Jadi nanti. Oke. Kenapa? Maksudnya kayak gini. Apa yang Om Febi udah lakukan, orang lain nggak lakukan gitu. Nah, mungkin teman-teman maksudnya kayak gini. Mereka nggak punya budget gitu untuk bermain kripto. Kalau saya berpikir, ini saya orang pragmatis ya. Memang saya orang fundamentalis, tapi saya juga pragmatis. Saya nggak mau kerjanya begitu, capek. Bener Om, nggak semua orang, nggak semua orang. Nggak semua orang gitu kan. Harus passionnya gitu loh Om. Makanya saya bilang harus passion. Tapi bagi orang yang istilahnya dia ingin mengenal kripto kan nggak cari cuan aja Om, cari ilmu. Betul nggak Om Feb? Betul, setuju. Itu yang saya harapkan Om. Om Feb punya potensi yang bagus gitu. Coba kebayang Om, kita punya orang Dex Capital punya 10 atau 20 orang yang ngerti itu dan itu disebarkan ke banyak lagi. Itu kita bukan pemain kripto yang istilahnya itu akan mematahkan yang istilahnya yang hunter aja gitu istilahnya
resell, habis itu keluar gitu. Tukang scalping itu hilang. Targetnya saya di situ, Om. Nah, itu kalau bisa sih ya buka kelas, yang mau belajar nanti ya terserah. Mau nanti mereka mau bayarnya on web terserah gitu kan. Dalam bentuk apa juga terserah gitu. Ya, saya pikir sih itu sesuatu edukasi yang sangat bagus gitu, Om. Oke, thank you masukannya Om Jimmy. Ya, beli sih say yes ya Bro Febi ya, apalagi tadi di awal Bro Febi sempat sounding bahwasanya Bro Febi akan melihat ke depannya kripto itu nanti khususnya para investornya benar-benar gimana ya, tidak melihat ini sebagai industri yang spekulan, tapi benar-benar real investasi yang benar-benar sangat menjanjikan untuk ke depannya, atau enggak? Kalau dulu oke lah, memang kita berada di zaman itu kan gitu Bro Febi ya. Nah, Iya, tapi kalau betul. sekarang Ada fasenya. gimana caranya bisa mengedukasi itu enggak? Kan mungkin Bro Febi juga tahu kan di awal di sini untuk itulah Dex Capital juga hadir. Nah, kita juga butuh gitu loh edukator-edukator seperti Bro Febi. Apalagi tadi Bro Febi udah liatin udah apa ya achievement yang sudah Bro Febi dapatkan, dan ya tadi kan Om Jimmy juga setuju kan dengan beli kan Bro Febi bahwasanya saya Om Jimmy teman-teman di sini pun juga belum sampai ke sana gitu loh level pengetahuannya gitu loh seperti yang Bro Febi, karena mungkin Bro Febi di sini ya apa tuh rasa ingin tahunya besar juga, dan ada visi besar yang mau diwujudkan di industri ini, sehingga benar-benar Bro Febi mendalami gitu loh, sehingga menjalankan sesuatu yang belum kita semua jalankan gitu loh. Makanya kalau Bro Febi setuju, Nggak gitu ya sih Om nanti Li. Itu mungkin karena kita beda yang kita cari tahu, itu aja sih. iya kita Om Feb ke selatan, kita ke utara, itu aja sih. Nggak semua orang sih memang. Dari beberapa, kan saya punya komunitas juga ya beli ya. Saya malah awalnya nawarkan yang mau join ya silahkan private ke saya gitu. Ya nggak banyak juga beli. Karena ada yang beberapa orang yang udah di awal-awal, oh kok susah ya, kok gagal ya. Nah kayak gitu beli. Jadi memang harus kemauannya dulu sih beli. Kalau menurut saya beli. Dan orang-orang yang kayak saya lihat masih sedikit beli. Kalaupun ada, ya mungkin nggak ngedoks kayak saya. Mereka masih simpan untuk diri mereka sendiri. Karena ilmu ini mahal beli. Ya. Ilmu ini mahal banget. Gitu. Ya makanya seperti yang beli bilang bro, orang pintar di luar sana banyak, tapi orang yang mau berbagi seperti Bro Febi sama teman-teman di sini nggak banyak bro. Nah makanya tadi kalau Bro Febi berkenan, nanti bolehlah kita atur bikin kelas saja bro. Bikin kelas saja, nanti kita mungkin lewat Zoom atau Google Meet, atau mungkin di sini juga boleh. Ya nanti untuk teknisnya kita akan bicarakan lebih lanjut ya Om Jimmy ya, teman-teman ya kali ya. Iya. Atau Bro Febi ada ide nggak kira-kira gimana caranya? Karena ini sesuatu yang baik kan harus kita segera siarkan bro, setuju nggak bro? Karena Indonesia saat ini benar-benar butuh gitu loh, butuh seseorang ide yang ada, cuman di belakang ini aja lebih. Di belakang ini aja nanti kita bahas aja di luar ini beli. Oke, siap. Beli tahu nggak? Ini saya mau cerita ya dikit ya. Tadi saya ada nonton gitu ya, ada yang kirim saya video, saya kaget gitu. Kita ngomong di Jakarta ya, di sekolah salah satu sekolah internasional. Tahu nggak? Anak SD gitu, SD apa SMP tadi itu ya? Yang mereka pelajarin apa Om? Bingung saya Om. Ya itu, blockchain. Kebayang nggak? Kalau misalnya ini ada ilmu nih, yang istilahnya kita ketinggalan. Pun kita tahu lebih dulu, kita akan kalah sama anak SD, SMP yang 5 tahun ke depan Om. Setuju. Itu loh. Ya, saya cuma kasih tahu aja gitu. Itu di sekolah internasional di Jakarta loh. Kaget. Jadi udah ada mata pelajaran mengenai blockchain. Dan gitu gila loh. Kebayang, kita mungkin tahu, sekarang kita ngomong, ya kita nih, yang generasi kita ini nggak jauh-jauh dari DeFi, itu aja. Kita tahu antara centralized dan decentral, tapi kita nggak tahu cara kerjanya itu gimana gitu. Mereka itu bukan sekedar ilmu coding-codingan ya, bukan. Tapi infrastrukturnya. Itu yang diajarin.
Nah, itu sih Om Li. Saya pikir kesempatan bagi yang mau, ya segerakan. Kalau enggak, ya terlewat lagi dan ketinggalan lagi. Oke Om Li. Oke, siap. Siap Om Jimmy. Terima kasih atas ide dan sarannya. Oke, terakhir dari Bro Pebi sama Bro Dija, saran, kesan, dan harapan ke depannya seperti apa untuk industri kripto lah pada khususnya. Silakan dari Bro Dija dulu dah. Silakan Bro Dija. Oke, terima kasih. Saya harap ya semoga industri kripto itu makin berkembang, makin lebih bisa lagi menjangkau lini-lini yang saat ini belum bisa jangkau. Dan saya harap nanti untuk kedepannya itu ada regulasi juga yang tepat yang bisa mengatur pembayaran, habis itu transaksi di cryptocurrency. Dan harapan terakhir saya itu supaya Bitcoin ini bisa jadi aset devisa suatu negara. Kira-kira begitu. Untuk Om Feby, gimana? Silakan Kalau Bro Pebi. saya sih apa ya? Jangan terpaku sama harga fiat. Itu aja sih. Maksudnya kita harus tahu bedakan antara aset-aset digital yang kita punya, mana sih yang bisa bertahan lama, mana sih yang dibutuhkan orang, mana sih yang bisa bikin orang candu, mana sih yang dengan tanpa kita utak-atik itu merasa ada yang kurang gitu. Dan saya melihat hal itu hari ini gitu. Ketika BNB-nya bermasalah, kayaknya memang ada bagian hidup yang kok aneh ya gitu loh. Padahal saya nggak terlalu aktif di ini ya, blockchain BNB ya, biasa aja ya. Maksudnya memang untuk transaksi aja misalnya kan, beli atau jual seperti itu. Nah, tapi kita melihat di sana dari seorang CZ bisa menentukan arah blockchain ke depannya gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya ternyata blockchain yang dimiliki oleh teknologi Binance tadi itu bermasalah. Nah, harapan saya sih di Indonesia ada juga nanti teknologi-teknologi yang bisa bikin kita kecanduannya sama seperti itu gitu. Dan harapan saya sih dari teman-teman di sini terus belajar, tetap semangat, jangan patah semangat karena bear market gitu kan, karena harga itu selalu naik dan turun, tapi aset kita harus tetap bertambah. Itu kalau saya beli. Oke, thank you. Terima kasih banyak Bro Pebi, Bro Dija, teman-teman juga yang hadir malam hari ini. Luar biasa ya, ya seperti inilah endingnya kalau kita terus bisa sharing, bisa mengedukasi silaturahmi seperti ini, pasti ada hal-hal yang besar yang kita akan bisa eksekusi ke depannya. Termasuk tadi ngobrol kita ini, ternyata kita ada teman-teman, khususnya Om Jimmy tadi, ada kepikiran konsep itu loh, untuk kita buka kelas buat Bro Pebi nanti ke depannya. Ya, semoga itu bisa kita eksekusi. Nanti kita ngobrol di belakang layar lagi Bro Pebi ya. Yang jelas dari Bro Pebi udah bisa confirm Bro ya, untuk bisa memberikan sharing lebih dalam lagi bagi teman-teman yang tertarik pastinya terkait dengan topik yang barusan Bro Pebi sharingkan. Ya, nanti kita akan tunggu aja informasinya lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih waktu sama sharingnya buat Bro Pebi sama Bro Dija. Dan buat teman-teman tadi yang bertanya, ada siapa nama itu Mr. Bray sama Om Aides of March. Jadi seperti yang beli janjikan di awal, ini ada surprise malam ini. Silakan kalian kirim walletnya ke Beli, langsung DM. Beli ada gift buat kalian. Kemudian kali ini juga Beli mau pilih satu orang sebagai pendengar setia dari awal yang sampai akhir, masih standby di sini. Selamat buat Om Titut Prilantana. Om Titut silakan bisa DM japri ke saya walletnya. Kita ada gift khusus juga buat kalian bertiga. Selamat buat Om Titut, Mr. Bryce sama Om